selama pemberitaan pada pagi hari ini, begitu ya, Via? Rata-rata sebagian besar menarik pertemuan antara Betul. Obama dan juga Jokowi. Bahkan media cetak mainstream di Indonesia pun juga mengangkat foto-foto keharmonisan, kemesraan gitu ya antara Indonesia, Amerika. Ternyata yang harmonis bukan hanya Indonesia dengan Tiongkok aja, ya kan? Dengan Amerika ini tampak juga harmonis ya. Bang Andreas, selamat pagi, sudah tiba di Apa Kabar Indonesia dan juga Mbak Zainal Abidin. Saya ingin menunjukkan nih beberapa foto dan juga judul-judul headline koran gitu. Kompas ya, AS siap bisnis 273 triliun rupiah. Dalam waktu kunjungan singkat bisa dapat seperti ini, luar biasa ini pemerintah, iya kan? Ada bentuk-bentuk gestur gimmick yang diperlihatkan oleh kedua pemimpin negara ini, begitu ya, dengan berbagai macam ya gesturnya lah begitu ya. Ini yang di Kompas. Saya berganti ke koran berikutnya. Ini bisa bantuin? Nah, ya, saya bawa. Ini Rakyat Merdeka dengan judul yang lain lagi. Makasih Obama, kau istimewakan presidenku. Waduh, luar biasa ya kan. Ini juga ada semacam kayak perbincangan yang seru ya, sepertinya ya, hangat sekali begitu. Dan selanjutnya Republika. Apa? Memuat apa? Korporasi asing diburu. Ini mungkin terkait dengan asap, ya kan. Nah, tapi gambar yang ditampilkan di Republika adalah lagi-lagi bentuk keharmonisan yang ditampilkan oleh pemimpin negara ini begitu. Saya ingin ke Pak Zainal terlebih dahulu mungkin ya. Pak Zainal, kalau melihat dari gestur begitu ya, sambil menunggu nih, kita ada rekan Patsy Widakuswara dari Voice of America. Saya ke Pak Zainal terlebih dahulu. Apa yang Pak Zainal lihat dari gestur dan juga dari sejumlah informasi yang berkembang di baik itu di media sosial, di masyarakat begitu. Kalau dikatakan ini sejumlah koran sepertinya mengangkat tema ya Presiden Indonesia diagungkan dan dihormati ya oleh Amerika Serikat. Oke, kalau kita melihat gestur, kita pasti tidak hanya menampilkan suatu gambar yang snapshot belaka, tapi mesti alurnya, mesti utuh ya. Nah, saya mencoba melihat dari gambar yang relatif utuh. Saya pernah menonton. Sudah lihat ya? Sudah lihat. Pernah menonton tayangan di press conference Jokowi dengan Obama. Ya. Dan ini menarik sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan, ya, saya boleh potong dulu nggak, Pak Zainal? Saya mohon maaf nih ya, dengan segala hormat, saya boleh potong nggak? Anda mengatakan press conference. Bayangan saya press conference itu adalah berjalan keluar ruangan dan di situ ada dua podium yang sudah dipersiapkan oleh negara yang dikunjungi dan presiden masing-masing menempati podium tersebut dan memberikan hak bicara masing-masing, pidatonya masing-masing gitu. Nah, di sini saya tidak melihat ada press conference, hanya sekadar seperti kayak memberikan pernyataan saja ke media pers yang ada di Oval Room dalam posisi duduk santai seperti itu. Oke, kalau di dalam konteks biasanya setelah perbincangan antara dua pimpinan negara, pimpinan pemerintahan itu biasanya ada yang disebut dengan, mungkin saya tidak tepat kalau mengatakan press conference, tapi disebut dengan standing conference sebetulnya. Artinya gini, tetapi pada prinsipnya memang begitu. Artinya mereka duduk setelah itu kemudian menyatakan apa hasil dari pembicaraan itu. Nah, itu gitu. Nah, saya bandingkan itu dari misalnya saja antara Jokowi dengan Obama dan Obama dengan negara-negara lainnya, terutama negara-negara yang relatif besar dan setara dengan mereka. Itu memang ada perbedaan dan gimana jelas. Perbedaannya itu? Perbedaannya misalnya dari durasinya, nah, kemudian dari kesempatan, apakah tamu ini punya kesempatan untuk bicara atau tidak. Dan kalau kita lihat misalnya dari perbandingan itu kelihatannya Jokowi tidak diberikan kesempatan untuk bicara gitu loh. Dan tapi kenapa semua media pagi ini mengangkat terima kasih Obama, mengelulukan Obama seperti itu? Itu kan kalau kita bicara tentang media, sumbernya pertama dari mana? Kemudian yang kedua, keberpihakannya terhadap siapa? Pasti dan kita bicara tentang sesuatu yang objektif kan pasti. Nah, kalau kita bicara tentang objektif, pasti ada perbedaan ternyata. Sedikit ya, sebentar ya durasi itu ya. Durasinya. Kemudian pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Nah, saya akan bicara dari konteks teorinya, yaitu yang disebut dengan apa yang disebut dengan presidential leadership style. Jadi gaya kepemimpinan presiden ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh politik yang lain dari luar negeri. Biasanya kalau di Amerika itu ada pemilahan antara misalnya saja apakah negara
di mana presidennya datang ini adalah negara yang adidaya atau tidak. Dalam artian, dalam adidaya atau tidak pun itu dipilah-pilah lagi. Apakah merupakan ancaman atau sebetulnya sahabat. Gitu. Nah, kalau misalnya itu adidaya, artinya setara, dan kemudian juga itu sahabat, pasti perbedaannya ada dengan misalnya itu sahabat tetapi levelnya ada di bawah. Kemudian juga sama ketika itu ternyata adalah saingan. Jadi misalnya entah itu Putin yang datang atau misalnya Presiden Xi Jinping, itu pasti itu lawan sebetulnya ya. Tapi karena itu levelnya setara, levelnya setara, pasti perbedaannya atau perlakuannya juga Bang berbeda. Zainal, kalau memang kemarin itu adalah konferensi terbuka seperti itu ya, apalagi di depan media, sebenarnya Pak Jokowi bisa ngomong dong setelah Pak Obama. Bisa, nah, kan? ini yang saya nggak tahu, karena dari rekaman itu tidak ada kesempatan dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Bahkan setelah itu lalu tiba-tiba salam gitu. Oke, baik. Pak Andreas bisa juga mengikuti perbincangan kita loh, Pak Andreas ya. Saya ke Pak Zainal terlebih lagi. Saya ingin minta gambar yang ada di layar kaca ini mungkin diperbesar begitu. Kita full screen-kan begitu. Saya melihat di sini Obama lebih banyak perannya gitu ya, Bang Andreas, dan juga Pak Zainal berbicara begitu. Dan Pak Jokowi lebih banyak mendengarkan. Dan Pak Obama, Presiden Amerika Serikat, terlihat santai tanpa memegang sedikit apapun begitu. Berbeda dengan Pak Jokowi yang memegang semacam kayak binder file ya, gitu. Ternyata binder file. Ya? Kita sempat diskusi tadi sama Winnie, ini apakah tablet atau apa. Tapi ternyata setelah diperlihatkan dengan jelas, ya, itu seperti file yang terdiri dari beberapa berkas begitu loh. Itu hasil pertemuan dan perbincangan mereka, bisa jadi seperti itu. Iya. Ya, tapi saya ingin melihat dari sisi yang lain. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi. Tapi gini, ya ada, kalau saya perhatikan dari informasi yang saya baca dan juga apa yang muncul di sini. Ada kehangatan, keakraban, meskipun ini baru pertama kali mereka bertemu. Gitu. Satu hal yang kelihatan dari informasi yang kita dapat, pertemuan ini berdurasi sekitar 1 jam lebih, satu jam 16. 5-6 menit. Gitu. Ya, bukan ini pertemuan yang cukup panjang gitu, cukup lama. Seorang Presiden Amerika Serikat menerima seorang presiden yang tadi bukan dari negara yang istilah Indonesia bukan negara adidaya, bukan negara adidaya, tapi Indonesia negara yang penting. Gitu, tapi Indonesia negara yang penting gitu, dan strategis untuk Amerika Serikat. Dan di situ juga ditandatangani strategic partnership antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ini poin yang penting. Kalau misalnya kemudian Bang Andreas mengatakan itu, Bang Andreas, kenapa tidak dirubah saja atau dibakukan saja? Ini menjadi state visit, artinya kunjungan kenegaraan, begitu loh. Iya, juga hal yang berikut ya, itu artinya secara personal ya. Setelah pertemuan itu Jokowi, Presiden Obama mengajak berkeliling ke rumah pribadinya. Nah, itu menunjukkan secara diplomasi, itu menunjukkan bahwa ya Presiden Obama ini welcome terhadap mungkin karena ada kedekatan psikologis kan, memang Obama dulu kan bersekolah di Indonesia. Pernah lah ada emosional di Indonesia. Gitu. Nah, justru itu. Nah, soal hubungan diplomasi itu kan juga ya sangat dipengaruhi bagaimana hubungan emosional antar pemimpin itu gitu. Itu dia pertanyaan saya, Bang Andreas. Kenapa tidak dibakukan saja oleh Presiden Obama ini menjadi sebagai kunjungan kenegaraan gitu ya, Pak Zainal ya? Ketimbang mohon maaf nih dengan kalau misalnya publik mengatakan penerimaannya basa-basi, oke lah dibawa jalan-jalan, tidak semua pemimpin negara gitu kan bisa diajak berkeliling ke rumah tinggal seorang Presiden Amerika Serikat yang ada di belakang dari White House seperti itu. Ya kenapa tidak dibakukan saja gitu loh, menjadi kunjungan resmi misalnya seperti itu. Ya justru itu gitu. Artinya ini kan yang penting kita lihat bagaimana outputnya. Artinya ini kan proses kan. Outputnya jelas 273. Gitu. Kalau saya lihat ini kan proses gitu. Ya, proses di dalam hubungan interpersonal yang mempunyai muatan diplomasi yang tinggi gitu. Nah, sekarang bagaimana dalam proses ini hasilnya apa gitu. Nah, kalau saya lihat dari strategic partnership, kemudian penandatanganan 260 sekian triliun rupiah. Nah, ini sebenarnya Jokowi sebagai Presiden Indonesia dalam kapasitasnya sebagai top manajer dari diplomasi Indonesia menjalankan fungsi apa yang pernah dia kampanyekan dulu waktu di kampanye. Dia bahwa politik luar negeri itu harus memberikan servis terhadap bagaimana kepentingan nasional kita untuk mengajak bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, investor-investor dari luar untuk berani dan siap melakukan kepentingan nasional kita termasuk Freeport di dalamnya? Ya,
artinya Freeport itu kan sesuatu yang sudah ada kan. Bagaimana itu dibicarakan sehingga terjadi Permasalahannya tidak dibicarakan, dibatalkan seperti itu. Saya kira ini suatu hal yang memang kita tahu semua bahwa ini sangat sensitif dan itu sudah ada sebelum Presiden Jokowi ini yang baru 1 tahun memerintah ini. Dan ini kan suatu proses yang panjang. Tapi saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam kapasitas sebagai seorang diplomat tertinggi di Republik ini, dia menjalankan fungsi secara maksimal di sini. Oke, apalagi bawa hadiah 200. Output itu memang sudah fix ya. Oke. Ya paling tidak di dalam konteks ini kan kita lihat ada kesepakatan, ada agreement awal yang sudah dibuat, sehingga tinggal bagaimana para menteri-menteri pelaksanaannya harus bisa follow up itu untuk menjadi implementasinya gitu. Winnie, saya ingin dengar apa juga penjelasan dari Pak Zainal terkait dengan pernyataan Bang Andreas. Pak Andreas mengatakan ini adalah satu kehormatan dan ini bentuk kehangatan antara dua pemimpin negara. Dan pertemuan juga berlangsung itu berjam-jam ya, 1 jam lebih lah seperti itu. Betul, tapi kalau saya boleh tanya ke Pak Zainal, apakah ini hanya sekedar hadiah belaka begitu? Karena ini bukan state visit sehingga akhirnya dia dimanjakanlah Presiden Jokowi oleh Presiden Obama. Saya minta analisa Anda berikutnya ya, nanti kami akan kembali saat lagi pemirsa.